Sejak dari pagi tadi, saudaraku, ketika kita memasuki tempat ini, kita bisa merasakan the presence of God. Hadirat Tuhan itu ada di tengah-tengah kita, saudaraku. Hari ini, saudara, saya ingin membagikan satu pesan rema yang saya percaya Tuhan taruh dalam hati saya buat setiap saudara di tempat ini. Kegelapannya boleh sangat gelap, Pak. Boleh sangat gelap, Bu. Tapi kabar baiknya, terangnya jauh lebih terang. Saya nggak dengar tepuk tangan yang paling meriah dari tempat ini. Imani itu jadi atas hidupmu. Aminnya yang paling keras, saudaraku. Masalahnya, saudaraku, dengan keadaan sekarang ini, it's so easy to get trapped. Sangat mudah terjebak, sehingga saudara fokus untuk melihat pada kegelapannya yang mungkin memang sedang terjadi di dalam kehidupan saudara. Berapa banyak dari saudara yang hari-hari ini memang mungkin sedang bergumul dengan kesehatan saudara, Pak. It's not always COVID, saudara. Enggak selalu tentang COVID loh, Pak. Tapi dengan keadaan sekarang, it becomes more difficult gitu, saudaraku. Berapa banyak yang saudara bergumul setelah sekian waktu lama saudara harus terus ada orang-orang yang saya jumpai dan berkata kepada saya, Pastor, saya capek loh. Capek minum obat yang begitu banyak. Tapi kayak enggak selesai-selesai. Capek loh, saudaraku. Enggak sembuh-sembuh. Berapa banyak dari saudara yang mungkin hari-hari ini saudara bergumul dengan masalah hutang piutang. Terlilit hutang, saudaraku, harus gali lubang, tutup lubang. It seems like no matter how hard you work, mau sampai kapan juga nggak tahu kapan bisa bayarnya gitu. Dan pastor itu belum lagi dengan begitu banyaknya masalah yang masih terjadi, masalah keluarga, belum masalah urusan pernikahan. Itu sebabnya izinkan saya katakan ini kepada saudara hari ini. Tangkep remanya hari ini. Saudara duduk di tempat ini, saudara hari ini ada di tempat ini, saya percaya ada kehausan dalam hatimu. Kau nggak akan mungkin datang ke tempat ini kalau tidak ada sesuatu di dalam hatimu yang mendorong kau datang ke tempat ini. Itu sebabnya tangkap remanya, saudaraku. Rema itu beda dengan sekedar saudara dengar firman dari telinga. It's different. Dengan sekedar saudara tangkap itu dengan logik. It's different. Rema itu, Pak, bicara kita tangkap dengan hati. Tangkap dengan rohmu. Boleh. Kegelapannya mungkin ini memang sangat gelap. Tapi, come on, jangan lupa. Terangnya, saya ulang, terangnya jauh jauh lebih terang. Oh, saya nggak dengar tepuk tangan yang paling meriah buat Yesus Tuhan kita. Terangnya jauh lebih terang, itu yang saya percaya Tuhan akan kerjakan. Oh yes. Hari ini saya ingin membawa saudara, saya ingin mengajak saudara untuk melihat seberapa terang yang bisa saudara alami. Kita buka pertama ya saudara. Saya ingin membawa saudara untuk melihat. No matter how dark it is, dari ayat-ayat yang saya akan bukakan kepada saudara ini nantinya, I hope kau diingatkan kembali bahwa terangnya selalu lebih terang. Kita buka Ayub pasalnya yang ke-42 ayat 10.
Semua dari kita tahu apa yang terjadi dengan Ayub. Dia mengalami masa yang begitu berat, kegelapan yang begitu rupa. Tapi di ayat yang ke-10 ini, firman Tuhan mengatakan, lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub. Setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya, Tuhan memberikan kepada Ayub, berapa saudaraku? 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Ayub mengalami kegelapan yang begitu rupa. Dia kehilangan segalanya, dia kehilangan lembu sapi, dia kehilangan harta benda, dia kehilangan anak-anak, dia kehilangan keluarga, he lose everything. Ada di sini mungkin itu yang saudara rasakan? Saudara kehilangan pekerjaan. Pastor, omset saya turun drastis. Ada sebagian dari saudara mungkin sampai saudara diizinkan kehilangan aset. Properti saudara harus disita. Saya tidak tahu, tanah saudara. Tapi mungkin ada sebagian dari saudara mengalami apa yang dialami Ayub. Dan kalau itu yang saudara alami, saudaraku, dengar ini baik-baik. Ayub boleh mengalami semuanya itu, tapi Tuhan pulihkan Ayub 2 kali lipat. Apa artinya, saudaraku? Once again, kegelapan boleh gelap, Pak, tapi terangnya selalu lebih terang. Engkau yang di waktu-waktu ini, saudaraku, mengalami kehilangan yang begitu rupa. Hari ini saat kau dengar rema firman ini, saudaraku, tangkap itu, terima itu, dan hari ini mulai perkatakan atas hidupmu, apa yang sudah hilang dari hidupmu, dikembalikan 2 kali lipat. Oh, kalau mau amin-aminnya yang lebih keras. Keluarga Allah kalau mau tepuk tangannya yang paling dahsyat buat Yesus Tuhan kita. Ini yang terjadi dalam hidup Ayub. Saya ajak lagi saudara melihat. Kalau Ayub dipulihkan 2 kali lipat, Bu. Apa yang terjadi dalam kehidupan Benjamin? Kita semua tahu ya saudaraku, Benjamin ini adalah adik bungsu dari Yusuf. Apa yang terjadi, saudara? Kita buka Kejadian 43. Ayatnya yang ke-34. Lalu disajikan kepada mereka hidangan dari meja Yusuf. Tetapi yang diterima Benjamin, berapa saudaraku? Adalah 5 kali lebih banyak daripada setiap orang lain. Lalu minumlah mereka dan bersukaria bersama-sama dengan dia. Ingat ini Pak, kejadian ini terjadi di tengah masa kekeringan. Bencana melanda di seluruh negara, di seluruh dunia pada saat itu. Tidak terkecuali keluarga dari Yusuf. Tapi buat Benjamin, saudaraku, untuk Benjamin, terang Tuhan muncul. Bukan terang biasa-biasa, Bu. Untuk Benjamin, porsinya 5 kali lebih banyak. Bolehkah saya katakan ini, Pak? Untuk Indonesia, pertobatan jiwa-jiwanya. Oh, saya deklarasikan ini, saudaraku. Melalui semuanya ini, semua yang terjadi ini, untuk Indonesia, pertobatan jiwa-jiwanya 5 kali lebih banyak. Oh, saya deklarasikan ini. Atas gereja-gereja Tuhan nantinya. Atas kelompok sel saudara. Multiplikasinya 5 kali lebih banyak. Saya berdoa saudara. Di tempat ini sementara kau dengar firman. Jangan hanya dengar. Tangkap rema. Beda saudara. Orang dengar sama tangkap rema itu beda. Doa saya hari ini di tempat ini, ketika sementara saya bagikan ini saudara, ada orang-orang yang imannya di stretch out, imannya diperbesar,
Imannya dibangkitkan lagi. Karena bukan hanya 2 kali lipat, bukan hanya 5 kali lipat. I am about to bring you, the list goes on. Yesaya 30 ayat 26. Oh, saya excited sekali saudaraku. Saya excited sekali. Yesaya 30 ayat 26. Maka terang bulan purnama akan seperti terang matahari terik. Semua dari kita tahu saudara. Terangnya bulan gak akan bisa sama terangnya matahari. Dari dulu kita juga sudah ngerti itu. Tapi ayat ini berkata, terang bulan akan seperti terang teriknya matahari. Nah pastor, kalau gitu terang teriknya matahari di sini dikatakan akan 7 kali ganda. Yaitu seperti terang 7 hari. Pada waktu Tuhan membalut luka umatnya dan menyembuhkan bekas pukulan. Ada di sini orang-orang yang saudara seperti merasa dipukul dari segala penjuru. Engkau dipukul dari sisi pekerjaan, dipukul dari sisi emosi, dipukul dari sisi ekonomi, dipukul dari segala sisi. Hari ini firman Tuhan mengatakan, saudaraku, ini waktunya dia membalut lukamu. Ini waktunya dia menyembuhkan engkau dari luka-luka pukulan itu. Kalau ada di tempat ini, yang saudara masih merasakan luka-luka itu, maybe you cannot see it. Beda dengan luka di tubuh saudaraku yang di sini nggak kelihatan. But it feels so real. Berapa banyak yang hari-hari ini rasanya capek banget. Berasa kayak, ada sebagian dari saudara bahkan ngomong kayak gini, kayak dipukul di seluruh badan, pastor. Ini waktu pemulihan. Dan ketika dia memulihkan saudara, dari luka pukulan itu, dia membalut luka-luka saudara. Alkitab mencatat terangnya 7 kali lipat. Apa yang dimaksud, pastor? Kalau saudara ngalami terang yang seperti ini, dengerin nih saudaraku, kau gak akan lagi ngerasain gelap. Kenapa Pak? Bahkan di tengah gelap, gelapnya tetap terang Pak. Dalam kondisi gelap, gelapmu tetap terang. Bisa kebayang gak saudara? Di kondisi siang kayak apa? Hari ini saudara dengar saya katakan ini, dan sebagian dari saudara masih tanda tanya. There will come a time. Saudara akan melihat ini. Saudara akan tercengang dan terheran-heran. There will come a time. Akan tiba waktunya setelah ini, saudaraku. Saudara akan melihat. Ini yang akan jadi atas hidupmu. Bahkan di saat titik terendahmu, low seasonmu, it will be your peak. Low seasonmu akan terasa seperti engkau ada di puncak. Kebayang gak? High seasonmu seperti apa? Persiapkan diri saudara. Jangan terjebak melihat semua kegelapan ini, saudaraku. Persiapkan diri saudara yang akan datang setelah ini. Sesuatu yang unimaginable, yang saudara tidak bisa pikirkan sekarang ini. 7 kali lipat lebih terang bagi saudara yang bisa menangkap rema ini. Get ready, saudaraku. I'm excited. In case sebagian dari saudara you are stuck, you cannot see. What you see is still darkness. It's okay. Mungkin saat ini ketika firman ini disampaikan, saudara merasa, I don't know. I don't know how, pastor. Tapi kalau kau bisa tangkap ini, you will no longer be in the darkness. And the list goes on, saudaraku. Pastor, setelah 2 kali, 5 kali, 7 kali, lah terus apa lagi, pastor? Saudara masih ingat kisah janda Nabi, saudara? Yang ada di dalam kegelapan yang begitu gelap. Masih ingat kisahnya?
Dia ditinggal mati suaminya. Begitu gelapnya kegelapan yang dia alami saat itu, saudaraku. Suaminya meninggalkan dia dengan hutang piutang yang begitu besar. Sampai anaknya harus disita, saudaraku. Harus diambil penagih hutang untuk membayar hutangnya, saudaraku. Kegelapan apa yang lebih gelap? Ada di sini di antara saudara yang sampai harus menjual anak saudara? Janda ini mengalami itu. Kegelapannya begitu gelap. Sampai dia harus datang kepada Elisa, dia minta pertolongan dari Elisa. Atas petunjuk Elisa, saudara. Atas petunjuk Elisa. Tidak peduli seberapa bejana yang dia bawa. Dia bawa 10, Bu. 10 penuh. Dia bawa 20, Pak. 20 penuh. Dia bawa 30. 30 penuh. Indonesia, siap-siap untuk yang ini. Saudara yang mulai bisa melihat, siap-siap untuk yang ini. Begitu bendungan itu dibuka, saudara. Kau bawa 40 penuh. Kau bawa 50, kau bisa 50 penuh. Kau bawa 100 penuh. Unlimited. Pertanyaannya, Pak. Pastor, bagaimana saya bisa masuk dalam dimensi terang seperti ini? What should I do? Kondisi saya sekarang gelap, Pastor. I cannot see. I don't know what to do. Bagaimana saya bisa berpindah dari gelap itu masuk ke terang? What should I do? Saya akan mengajak saudara mendengar sebuah cerita yang menarik. Dari seorang raja yang harus naik tahta di usia mudanya, 25 tahun, Bu. Anak muda ini, saudaraku, naik ke atas tahta, bukan mewarisi sebuah kerajaan yang kokoh. Dia mewarisi kerajaan yang hancur. Ada di sini itu yang terjadi? Kau bukan diwarisi dengan sesuatu yang kokoh, bukan diwarisi dengan sesuatu yang strong. Anak muda ini, saudaraku, menjadi raja secara militer, kacau balau. Secara keuangan kerajaannya hancur. Politiknya berantakan. Dia mewarisi sebuah kerajaan yang ada di titik terendah kerajaan itu, saudaraku. Tapi amazingly, ketika anak muda ini naik ke tahta, saudaraku, step by step, di bawah kepemimpinan raja ini, saudara, bangsanya dibawa masuk pada kejayaan yang Alkitab mencatat tidak pernah terjadi setelah zaman Salomo dan Daud. Tidak pernah terjadi. Kita bersama tahu, saudara, sejak zaman Salomo dan Daud, kerajaan itu pecah jadi 2. Turun ke bawah, itu turun, degradasi sampai kacau balau semuanya, saudara. Tapi di zaman raja yang satu ini, namanya siapa, saudara? Hizkia. Di zaman raja yang satu ini, dia berhasil bangkit dari terang, bangkit dari gelap, masuk pada terang yang begitu rupa. Sampai-sampai Alkitab mencatat tidak pernah lagi terjadi setelah itu. Satu-satunya di zaman Hizkia. Pertanyaannya, apa yang dia lakukan? Apa yang anak muda ini kerjakan, saudara? Kenapa? Kok dia bisa membawa bangsanya keluar dari kegelapan? Kita buka yang pertama, buat saudara yang mencatat, saudaraku. 2 Tawari pasalnya yang ke-29, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ketiga. Saya akan bacakan buat saudara. Apa yang dilakukan Hizkia? Hizkia berumur 25 tahun pada waktu dia menjadi raja. 29 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Abia, anak Sakaria. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Tepat seperti yang dilakukan Daud, bapak leluhurnya. Yang pertama ya saudara, jangan lupa yang satu ini. Dia melakukan yang benar di mata Tuhan. Masih ingat khotbah beberapa minggu yang lalu, unsinkable?
Bagaimana di tengah kondisi seperti ini saudara tidak bisa ditenggelamkan? Hidup benar. Itu no kompromi dulu saudara. Kalau yang satu itu saudara kompromikan habis, udah. Jangan harap. Yang pertama ini Hizkia pegang itu dulu. Tapi bukan itu yang saya maksudkan. Lihat ayatnya yang ketiga. Pada tahun pertama pemerintahannya, kalau zaman sekarang itu presiden, biasanya saudaraku, di tahun pertama, bulan pertama, itu prioritas utama saudara. Apa yang dilakukan Hizkia? Dalam bulan yang pertama, ia membuka pintu-pintu rumah Tuhan dan memperbaikinya. Oh, saya baca ini jujur merinding loh saudara. Bagi saudara yang tahu produksi di gereja kita, saya jujur ngomong saudara, firman ini sudah dipersiapkan dari 3-4 bulan lalu. Pak Ne tahu, sudah direcord dari sekian bulan lalu. Pertanyaan saya saudara, kami nggak pernah tahu apakah akan ada PPKM lagi. Kami nggak pernah tahu setelah PPKM kapan gereja kita ini boleh dan bisa dibuka saudara. Ini saya bukakan kepada saudara. Even hari Rabu kemarin saudara, kita itu belum bisa decide apakah sudah bisa dibuka. Kalau saudara mengikuti, kita sudah umumkan 2 minggu lalu, betul ya? Kita umumkan gereja akan dibuka. Sejak pengumuman, peraturan itu berubah-ubah, fluid saudara. Sesuai dengan keadaan yang ada. Sampai di hari Rabu, saudaraku, kemarin ini, honestly, jam 10 pagi, saya dapat justru malah sebenarnya, kita itu sudah mau ngomong, cancel, nggak bisa buka. Rabu pagi jam 10, saya dikasih desain untuk membatalkan pembukaan ibadah. Lucunya, saya tolak desainnya, karena bagi saya desainnya jelek. Saya bilang, kerjain lagi desainnya. 10.30 saudaraku, saya jalan meeting. Desain jalankan, perubahan. Di tengah desain sedang digarap, saya tinggal tunggu, klik, send. Maaf jemaat, kita batal. Tapi tahukah saudara, tepat 11.30, kita ditelepon saudaraku. Keluarga Allah diizinkan untuk buka ibadahnya kembali. Pada saat itu dibuka saudara, kita umumkan buka hari Rabu bagi saudara yang mengikuti, kita umumkan dibuka. Pada saat saya mempersiapkan ayat ini, saya merinding saudara. Bertepatan dengan pintu gereja keluarga Allah dibuka kembali lebar-lebar. Kenapa saudara? Kenapa Hizkia melakukan ini? Apakah menurut saudara Hizkia tidak punya strategi yang lain? Apakah menurut saudara Hizkia terlalu bodoh? Hizkia tahu satu hal ini saudara. Kita buka. Hagai pasalnya yang pertama ayat 6 sampai ayat 10. Hizkia tahu satu hal ini saudara. Selama rumah Tuhan tidak dibuka, dia mengerti satu hal ini. Dia sangat amat mengerti. Ketika rumah itu dibuka, pemulihan bisa terjadi. Hagai 1 ayatnya yang ke-6 sampai ayat yang ke-10. Saya bacakan untuk saudara. Kamu menabur banyak, tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan, tapi tidak kenyang. Kamu minum, tapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian, tapi badanmu tidak sampai panas. Orang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh di pundi-pundi berlubang. Berapa banyak dari saudara yang hari-hari ini itu yang saudara rasakan, saudara? Kayak ada yang kurang gitu. Pastor, kami kurang berusaha apa? Kurang cari celah apa? Tapi seolah-olah no matter what we do, kayak gak bisa gitu. Ayat yang ke-7 saudara, beginilah firman Tuhan semesta alam.
perhatikan keadaanmu. Kenapa kita disuruh memperhatikan keadaan kita, saudaraku? Keadaan yang seperti apa yang Tuhan minta kita pay attention? Ayat 8, saudara. Naiklah ke gunung, bawalah kayu dan bangunlah rumah itu. Maka aku akan berkenan kepadanya dan akan menyatakan kemuliaanku di situ. Firman Tuhan. Selama ibadah ditinggalkan, engkau boleh berjuang sejauh yang kau bisa, saudaraku, tapi hasilnya sia-sia. Saya lanjutkan di ayatnya yang ke-9, saudara. Kamu mengharapkan banyak, tapi hasilnya sedikit. Ketika kamu membawanya ke rumah, aku menghembuskannya. Oleh karena apa? Ada sebagian dari saudara yang mungkin juga sama seperti saya bertanya-tanya, kenapa? Kok bisa gitu? Kan sudah berusaha, kan sudah berjuang, tapi kenapa begitu? Demikian firman Tuhan semesta alam. Oleh karena rumahku yang tetap menjadi reruntuhan, sedang kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahnya sendiri. Itulah sebabnya langit menahan embunnya dan bumi menahan hasilnya. Doa saya, saudara, ketika rumah Tuhan sudah kembali dibuka, utamakan untuk beribadah di rumah Tuhan kembali. Gak bisa enggak kok, saudara? Pastor, bisa kan ibadah di rumah? Bisa. Tapi jujur, saudara, tengahnya ibadah, anak saya datang, mami, suapin, ya mau enggak mau dari gini jadi gini kok, saudara. Nah, betul, ibu-ibu? Berapa banyak yang harus sambil ibadah, saudara harus ngurusin anak saudara lari-larian? Masih ditambah, saudara, saya enggak bawa di sini handphone saya. Kalau di sini saudara mau main handphone sungkan, saudara. Betul? Mau nggak mau, apalagi kalau duduknya di depan gitu, saudaraku. Mau nggak mau fokus kan. Tapi kalau di rumah, jujur, sejak dari awal ibadah sampai pada akhirnya, tangannya gini, saudara. Ibadah sih. Tapi orderan jalan terus. Nggak tahu gimana sambil ibadah sih. Tapi yang penting sudah ibadah. Tapi kalau jujur ditanya habis selesai, tadi firmannya apa? Hilang, saudaraku. Sudah mengerti yang saya sampaikan? Ketika rumah Tuhan dibuka, sepanjang hari ini, saudaraku, saya berdoa atas hidup saudara, kembali naik ke gunung, bawa kayu itu, bangun lagi mezbahmu. Yang selama ini mezbahmu sudah hancur berantakan. Yang selama ini dalam dirimu tidak ada lagi pujian penyembahan, diangkat naik. Bangun kembali mezbahmu. Saudara boleh berusaha, saudaraku. Saudara boleh lakukan segala cara. 1,5 tahun ini kita sudah buktikan, saudara. Gak bisa. Gak bisa. Pintu rumah Tuhan harus dibuka kembali. Hari ini saya perkatakan, saya deklarasikan, yang hatinya, pintu hatinya masih tertutup saat ini dibukakan kembali. Yang saat ini mezbahnya runtuh, dibangun kembali. Atas hidup pribadi, lepas pribadi, kembali terang Tuhan bercahaya. Atas hidup saudara, boleh saya dengar aminmu yang paling keras. Yang kedua, saudaraku, bukan hanya Hizkia. Di 1 bulan pertama jabatannya, saudara, dia buka rumah Tuhan. Dia tahu, dia sadar. Oh, come on, saudara, kelihatannya simpel ya, saudara. Tapi kalau kita tidak beribadah, ada yang kurang, saudara. Apa yang kurang, Pastor? Enggak tahu. Yang tadinya sabar jadi gampang marah. Ada di sini yang ngalami kayak gitu? Apa? Orang Jawa bilang tuh uring-uringan, saudara. Sedikit-sedikit kayak gampang panas. Ada yang ngerasa nggak peduli seberapa pun saudara bekerja, sininya kosong.
Ada saudaraku? Dengar ini. Selama pintu rumah Tuhan tidak dibuka, selama mezbah itu tidak ditata kembali, saudara boleh usahakan segalanya. Hagai mengatakan, sia-sia. Doa saya hari ini, sejak saat ini, rumah Tuhan dalam hatimu dibuka kembali. Yang kedua, saudaraku, apa yang dilakukan Hizkia yang kedua? Dia mengumpulkan para pelayan Tuhan, saudara. Dia bangkitkan kembali para pelayan Tuhan. 2 Tawari 29 ayat 4-5, kita lanjutkan, saudara. Ia mendatangkan para imam dan orang Lewi, mengumpulkan mereka di halaman sebelah timur, katanya kepada mereka, dengarlah hai orang-orang Lewi, sekarang kuduskan dirimu, kuduskan rumah Tuhan, Allah nenek moyangmu, keluarkanlah kecemaran dari tempat kudus. Kenapa hal ini harus dilakukan oleh Hizkia, saudara? Karena setelah sekian lama rumah Tuhan itu ditutup, saudara. Orang nggak biasa melayani lagi. Orang sudah sibuk urusannya sendiri-sendiri. Yang tadinya sepanjang hari di hari Minggu itu di gereja. Melayani Tuhan. Pastikan jiwa-jiwa, kelompok sel. Sekarang berantakan semuanya, saudaraku. Hari ini saya panggil untuk setiap saudara yang ada di tempat ini. Para pelayan Tuhan kembali melayani lagi. Dengar saudara, apa yang dikatakan Hizkia kepada mereka? 2 Tawari 29 ayat 11. Ini yang akan saya katakan kepada saudara hari ini. Anak-anakku, sekarang janganlah kamu lengah. Izinkan saya katakan ini saudara. Jangan lengah. Jangan lengah. Jangan lengah. Kenapa? Karena kamu telah dipilih Tuhan untuk berdiri di hadapannya, untuk melayani Dia, untuk menyelenggarakan kebaktian dan membakar korban baginya. Bolehkah saya katakan ini, Pak? Engkau sudah dipilih Tuhan. Saudara-saudara di tempat ini, engkau punya panggilan pelayanan. Bangkit kembali. Tidak bisa tidak, saudara. Kalau saudara mau apa yang dialami Hizkia, saudara mau terang itu muncul kembali atas keluargamu, atas kehidupanmu, saudara. Kalau saudara mau sama seperti Hizkia membawa satu bangsa dari gelap masuk kepada terang, nggak bisa tidak. Jangan lengah. Bangkit kembali. Kerjakan panggilan pelayananmu. Saudara yang sudah lama, selama sebelum ini, saudaraku, ada sebagian dari saudara yang saudara jadi asyir. Ada sebagian dari saudara bahkan sebelum semua orang datang, saudara sudah datang, saudara berdoa, saudara siapkan semuanya. Tapi waktu-waktu ini engkau mulai mundur. Engkau mulai sibuk dengan semua urusanmu hanya untuk mendapatkan apa, saudara? Nothing. It doesn't work. Hizkia menyadari itu, saudara. Apa yang dia lakukan? Kita lanjutkan ayatnya, saudaraku. Oh, saya sangat diberkati, saudaraku. Ayat yang ke-12 sampai 15, lalu bangunlah orang-orang Lewi itu. Jadi dipanggil semua sama Hizkia, saudara. Dari semua bani-bani Lewi yang ada, saya nggak bacakan waktu kita terbatas, dipanggil semua. Tapi dari semua yang sudah dipanggil pun, saudara, ternyata kurang. Ternyata kurang, saudara. Ayat 34 sampai 36. Jumlah imam terlalu sedikit. Sehingga mereka tidak sanggup menguliti semua korban bakaran. Jadi sudah dipanggil semua, jumlahnya kurang. Sampai-sampai, oleh sebab itu saudara-saudara mereka orang Lewi membantu mereka sampai pekerjaan itu selesai. Mulai dicapri, saudara. Bukan saudara sendiri, mulai saudara-saudaramu yang ada yang sebelumnya melayani Tuhan, yang sebelumnya rohnya menyala-nyala, japri, saudaraku. Tarik mereka lagi, ajak mereka lagi, supaya mereka bangkit kembali rohnya, saudara. Dan apa yang mereka lakukan, saudara? Orang-orang itu lebih bersungguh-sungguh menguduskan dirinya daripada para imam. Ini yang saya ingin sampaikan di poin yang kedua ini, saudara. Semangatnya melayani harus lebih sungguh-sungguh.
Semangatnya mempersiapkan diri. Kalau mau datang ibadah harus lebih sungguh-sungguh. Doa saya saudara, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Saudara akan terkaget-kaget, takjub dan kagum. Ketika itu saudara kerjakan. Kau kerjakan apa yang Tuhan suruh saudara. Dia kerjakan bagianmu. Dia kerjakan apa yang tadinya mustahil atas hidupmu. Pintu demi pintu tiba-tiba terbuka saudaraku. Saudara yang tadinya sudah menghadapi kayak deadlock. Saudara yang tadinya kayak sudah nggak bisa lagi, tiba-tiba dia temukan engkau dengan orang yang tepat. Ketika engkau punya hati yang sungguh-sungguh melayani dia, dia kerjakan apa yang engkau tidak sanggup untuk lakukan, sehingga kemuliaan itu, terang itu kembali bercahaya atas hidup. Oh, saya tidak mendengar amin yang keras dari tempat ini. Saya tidak mendengar amin yang paling keras dari tempat ini. Doa saya jadi atas kehidupan saudara. Tepuk tangannya yang paling meriah buat Yesus Tuhan kita, saudaraku. Yang ketiga, apa yang dilakukan Hizkia yang ketiga? Yang pertama saudara, dia buka semua rumah Tuhan, dia buka terlebih dulu. Orang-orang yang tadinya saudara gak bisa ibadah. Orang-orang yang tadinya hanya di rumah-rumah, sekian lama akhirnya mereka layu saudara. Rohnya padam. Hizkia buka kembali. Imam-imam yang tadinya sungguh-sungguh di rumah Tuhan, sampai sekarang sudah hilang saudara. Kerja sendiri-sendiri. Ditarik lagi sama Hizkia. Tapi yang ketiga saudara, dia menyadari ada yang dilakukan leluhurnya Daud yang sangat menyentuh hatinya Tuhan. Seumur-umur, sampai selalu di Alkitab, yang dicatat itu Daud. Hizkia tahu itu saudara. Dia bangun kembali pondok Daud. Sebelum pandemi saudara, gereja kita getol-getolnya pondok Daud saudara. Saya tuh kalau ketemu orang-orang ya saudara mau pondok Daud, saya tuh kadang sampai terharu. Kenapa? Sore-sore saya mau pulang habis selesai dari kantor saudaraku. Orang-orang ini sudah nunggu di lobi saudara. Saya sampai tanya, pondok Daud baru jam 6. Kok sudah datang, jam 7 ya? Jam 7 kalau saya nggak salah. Pondok Daud jam 7. Jam 5 mereka sudah sampai, betul ya Pak Ne ya? Jam 5, jam 6 mereka sudah nunggu di depan. Saya sampai tanya, loh pondok Daudnya aja masih nanti. Kenapa sudah datang, Pastor? Kami pulang dari kerja. Daripada kami pulang ke rumah kami mau datang lebih awal, kami mau persiapkan diri kami mau pondok Daud. Orang yang tadinya ngomong sama saya, Pastor, jangankan disuruh doa 1 jam. Sudah saya sebut dari utara ke selatan. Dari nenek kakek sampai ke kucing saya. Saya lihat jam, baru 10 menit Pastor. Habis itu udah bingung mau doa apa lagi. Orang-orang ya tadinya saudaraku, bahkan untuk doa aja berat, susah. Pastor suruh saya doa 1 jam. Saya mau ngapa Pastor? Tapi tahukah saudara, di pondok Daud, orang-orang yang sama mengatakan kepada saya, Pastor, jangankan 1 jam, 2 jam berlalu, tidak terasa. Jangan heran tuh saudaraku, hatinya Tuhan disentuh. Ada di sini orang tua, boleh saya lihat tangan-tangan terangkat? Ada? Apa yang paling menyukakan hati orang tua? Saya tanya. Orang tua tuh gak minta banyak. Saudara. Anaknya datang, anaknya telepon aja, hatinya senang. Bapakmu sama.
Berapa banyak orang tua sedih, saudaraku, ketika kita sebagai anak-anak kita ngomong, "Pak, sorry Pak, sibuk. Kerjaan banyak, nggak ada waktu, nggak punya kesempatan, nggak bisa ini." Orang tua senang ketika anaknya diberkati, anaknya sukses, saudaraku. Tapi kadang what they want, sesederhana kita anak punya waktu. Pondok Daud itu apa, saudara? Kita kasih waktu yang terbaik di tengah semua kesibukan kita untuk Tuhan. Sejak pandemi ini, saudara, saya nggak heran. Karena Pondok Daud tidak bisa lagi diadakan secara onsite. Ada banyak orang yang akhirnya mulai kendor, meninggalkan, saudara. Dan berapa banyak akhirnya orang-orang mulai berkata kepada saya, "Pastor, saya sudah doa, saya sudah minta sama Tuhan, tapi kok kayak doa saya itu hanya nyampe di plafon, gak bisa naik ke atas, kenapa?" Saya kasih kuncinya ya, saudara, saya kasih rahasianya ya. Kita buka 2 Tawarik tadi, saudara, pasalnya yang ke-30, ayatnya yang ke-26 sampai 27. Pada saat Hizkia membangun Pondok Daud, ini yang terjadi. Besarlah kesukaan di Yerusalem, karena sejak zaman Salomo bin Daud, Raja Israel, tidak pernah terjadi peristiwa semacam itu di Yerusalem. Raja-raja lain gak peduli, saudara. Raja-raja lain sibuk dengan urusannya, sibuk dengan semua ambisi, agenda, dan semuanya. Baru satu ini, saudara. Dari sekian banyak raja muncul satu ini. Dan ketika itu dia lakukan, para imam Lewi bangun berdiri dan memberkati rakyat. Lihat ini, saudara. Sama-sama yuk dengan suara saudara yang keras kita baca. Suara mereka didengar Tuhan. Apa yang terjadi? Doa mereka sampai ke tempat kediamannya yang kudus di surga. Ketika mezbah itu diangkat, Pondok Daud kembali dibangun. Catat perkataan saya ini, saudaraku. Open heaven. Open heaven. Saudara yang bergerak di bidang bisnis pun saudara tahu hal ini. Saudara mau ngegolkan proposal itu bicara soal apa, saudara? Hubungan. Yang gampang bisa jadi susah kalau hubungannya enggak baik. Yang susah bisa jadi gampang kalau hubungannya baik. Sama, saudara. Kita mengejar yang lain, tapi kita lupakan yang satu ini. Pondok Daud harus dibangun kembali. Dan sebagai gantinya, ini yang saya berdoa, saudaraku, sejak dari hari ini. Open heaven itu jadi bagianmu. Doamu tidak lagi sampai ke plafon. Doamu naik ke sorga. Keajaiban demi keajaiban. Jawaban doa demi jawaban doa. Mujizat demi mujizat. Itu kembali terjadi atas hidupmu. Yang keempat, saudara. Yang terakhir. Boleh saya undang pemain musik maju ke depan. Hizkia buka rumah Tuhan. Dia bangkitkan lagi pelayan Tuhan. Ini amazing loh, saudara. Dalam sejarah bangsa Israel, nggak ada raja-raja yang melakukan ini. Yang ada mereka perbanyak kereta kuda, yang ada mereka perlengkapi dengan strategi-strategi. Tapi Hizkia ngerti. Tahun pertama, Daud memerintah, dia bawa tabut perjanjian masuk Yerusalem. Hizkia ngerti, saudara. Hizkia belajar dari pendahulunya. Kejayaan Daud, kejayaan Salomo. Bukan menggunakan strategi manusia. Bukankah itu juga yang di awal tahun ini Rema Firman berbicara buat kita. Sakaria, saudaraku, not by might, nor by power, but by the Spirit, says the Lord. Selama saudara tinggalkan spirit itu,
Selama saudara tinggalkan manusia roh itu, selama saudara mengizinkan manusia rohmu terbengkalai, manusia rohmu jadi lemah, saudara. Saudara boleh tambahkan semua pengetahuan, saudaraku. But you are your spirit that live in your body, has soul. You are not just your body. You are not just your soul. You are your spirit. Harus dibangun kembali. Harus dibangkitkan kembali. Yang keempat, saudaraku, Hizkia menabur benih profetik. Dia itu benar-benar, apa ya saudara, kalau saya lihat Hizkia ini saya amazed loh. Dia itu benar-benar mengikuti langkahnya Daud, saudara. Masih ingat bagaimana 1, 2, 3, 4, 5, 6 sembelih. Bayar harganya Daud untuk membawa tabut perjanjian, itu segitu, saudara. Hizkia tahu. Oh, saya berdoa hari-hari ini, saudaraku, ada yang dipangkas dari hidupmu. Ada yang dikorbankan. Bawa benih profetikmu di hadapan Tuhan, saudara. Benih itu bisa berbicara banyak hal. Tapi Hizkia, dia mempelajari, dia ngerti. Dia bukan orang yang bodoh, dia ngerti. Aku ada dalam keadaan gelap dan aku gak bisa apa-apa. Dia langsung mencari, saudaraku, siapa di dalam sejarah Israel yang bisa membawa bangsa itu sampai pada kejayaan. Dia menemukan Daud dan Salomo. Step demi step yang dilakukan bapak leluhurnya ini, saudaraku, dia kerjakan satu demi satu. Di tengah masa kesusahan, saudaraku, di tengah masa yang berat, saudara lihat apa yang dilakukan Hizkia. Saya baca ini merinding, saudaraku. Ini pengorbanan besar. Raja memberi persembahan dari harta, kata sumbangan, saudaraku, yang dipakai adalah bahasa aslinya offering. Dari harta miliknya untuk korban bakaran. Raja ngerti, rumah Tuhan itu sudah kehabisan. Sebagai gantinya, dia ambil dari miliknya, dia support. Untuk pondok Daud bisa dikerjakan, dia support. Ini pengorbanan yang gila, saudara. Come on, ini tahun pertama, bulan pertama dari pemerintahannya, di mana dia masih ada dalam kegelapan. Exactly yang dilakukan Daud, saudara. 6 langkah, lembu potong. 6 langkah, lembu potong. Itu sakitnya kayak apa, saudara? Hari ini kalau saya berbicara, ada banyak kedagingan yang harus dikorbankan dari hidupmu, saudaraku. Taburkan benih. Waktu-waktu ini kalau saudara tidak mematikan daging, saya ajak ya, sama-sama ya, saya ajak ya saudara. Mulai tanggal 31 Agustus nanti, gereja kita masuk puasa raya. Engkau yang sudah lama enggak puasa, yuk puasa. Engkau yang sudah lama, justru yang saya lihat saudaraku, pandemi, bukannya tambah kurus-kurus. Kan? Ketemu saya, cembung-cembung. Jujur, bener enggak? Coba, saudara kalau Zoom meeting, coba lihat, saudara. Kurus-kurus? Enggak. Gara-gara pandemi, semuanya kurus? Ya ada semua cembung, saudara. Ini loh, nih, harus disalib. Aku yang kaku tidak laku harus dipaku. Betul? Supaya apa? Rohmu bangkit kembali. Kita lihat, saudara. Ternyata yang dilakukan oleh Hizkia ini diikuti rakyatnya, saudara. Lihat ya, ayat 4, ia memerintahkan rakyat, yakni penduduk Yerusalem, memberikan sumbangan yang menjadi bagian para imam. Ayat kelima turun ke bawah, saudaraku. Segera setelah itu perintah tersiar, jumlah besar terjadi, saudaraku. Itu mereka kumpulkan semuanya, terus ayat ke-6, saudara. Waktu saya habis, bagian terakhir. Semuanya itu diletakkan mereka bertimbun-timbun. Hal yang sama pernah dilakukan Daud. Sampai saat itu Daud berkata seperti ini.
Janganlah hati yang seperti ini kau ambil dariku Tuhan. Pada saat itu Daud mengumpulkan bangsa Israel. Mereka membawa persembahan di hadapan Tuhan dengan sukacita. Dan besarlah kesukaan di antara bangsa Israel pada saat itu. Tapi bolehkah saya katakan ini saudaraku? Tuhan yang saya kenal gak pernah merugikan saudara. In case you worry. Tuhan yang saya kenal tidak pernah merugikan. Oh. Gak pernah. Bahkan di saat yang saudara ngerasa itu gak masuk akal sekalipun yang dia minta. Buktikan. Dia gak pernah merugikan. Saudara tahu apa yang terjadi? Atas Hizkia, atas kerajaannya. Satu pasal. Hizkia melakukan itu di pasal 31. Pasal 32 ayat 27. Saya bacakan buat saudara. Hizkia mendapat kekayaan dan kemuliaan yang sangat besar. Ia membuat perbendaharaan untuk emas, perak, batu permata mahal-mahal, rempah, perisai, segala macam barang yang indah-indah. 28 turun sampai ke bawah saudaraku. Ayat 30, bagian akhir. Hizkia berhasil dalam segala usahanya. Dimanapun saudara berada, saudaraku, boleh banget berdiri, angkat tanganmu, saudaraku. Atas tanganmu ini, saudara, saya perkatakan, dibuat berhasil dalam segala usahamu. Amin. Menyenangkanmu, menyukakanmu, terbakar oleh api cintamu. bacakan bagi saudara. Sejak dari hari ini saudaraku saya berdoa.
Satu demi satu. Oh, nama yang sangkut. Keluarga Allah di tempat ini naiklah ke gunung. Bawalah kayu itu. Bangunlah rumah itu. Oh Lord, come. Maka aku akan berkenan kepadanya dan akan menyatakan kemuliaanku di situ. Firman Amin. Tuhan berkata, Amin. Amin. bawa kayu itu saudaraku. Amin. Amin. Naik ke atas gunung. Oh, nama yang sangkut. Persembahkan kembali saudara. Yes. Bangun kembali mezbahmu. Buka kembali pintu hatimu saudaraku. Mana yang salah Hati yang keras. Sejak dari saat ini saya perkatakan diubah menjadi hati yang lembut. Roh yang suam. Roh yang padam. Sejak dari hari ini dikobarkan kembali. Anak-anakku, jangan lengah, jangan lengah, Ya Tuhan. jangan lupa siapa dirimu saudaraku. Mana yang Engkau imamat rajani, Amin. bangsa yang kudus, Amin. umat kepunyaan Allah sendiri. Amin. Engkau Amin. dipanggil Yes. dari gelap pada terangnya yang ajaib. Amin. Karena kamu telah dipilih Tuhan untuk berdiri di hadapannya, Yes, untuk Jesus. melayani Dia, untuk menyelenggarakan kebaktian, untuk membakar korban baginya. Ireka syerete kerapa syereta, irete karapo carakaya manaka, irete karapo, ereka syarata karapa takarabo, irata syerete. Ya nama yang sangkut. Dengar ini saudaraku, Yes, Lord. pada saat dupa itu naik di hadapan Tuhan. Yes, Lord. Yes, Lord. Ah, Yes, Lord. suaramu Shalom. dengar Tuhan. Amin. Amin. Doamu Lord. sampai ke tempat kediamannya yang kudus Yes. di Amin. surga. Amin. Thank you, Lord. Hambamu berdoa Tuhan, Thank you, Lord. sejak dari hari ini. Yes, God. Thank you, Lord. Ajar kami mengikuti jejak leluhur kami, Ya Yesus. mengikuti jejak Daud. Karena nama Yesus. Banyak orang melihat hanya sisi bagaimana kau angkat Daud. Bagaimana kau buat dia berhasil. Bagaimana Daud tidak pernah kalah di dalam setiap peperangannya. Bagaimana kau begitu mencintai Daud. Bagaimana favormu selalu ada di dalam setiap jalan Daud. Tapi tidak banyak orang menyadari pengorbanannya. Tidak banyak orang menyadari waktu-waktu yang dihabiskan Daud bersama dengan Tuhannya. Tidak banyak orang menyadari. Yes, God. Oh, hari ini saudara, doa saya ada orang yang bisa tangkap rema ini. Yesus. Yang kau berani mengatakan, Sekalipun Hatiku, hatiku, habis lenyap gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selamanya. Gunung batuku dan bagianku,
saudara oleh Tuhan. Amin. Kiranya hati yang seperti ini terus Tuhan taruh dalam hidupmu. Ya Yesus. Disertai Tuhan keluar masukmu. Amin. Atas hidupmu, panjang umurmu. Amin. Sehat sesehat-sehatnya. Amin. Masa depanmu kilang gemilang. Amin. Tidak henti-hentinya keluar dari mulutmu kesaksian demi Yes. kesaksian Amin. demi kesaksian. Oh, amin. Amin. Dan diberkati pemberitaan Injilmu. Ya. Pulang saudaraku dengan membawa sukacita. Yes, amin. Damai sejahtera yang melampaui akal pikiran. Ya. Amin. Cinta kasih Yesus Kristus. Itu penuh meluap. Engkau tidak lagi kosong. Ya Tuhan. Tapi cintanya itu penuh meluap. Amin. Engkau dimampukan mengasihi. Engkau dimampukan mengampuni. Karena kasihnya itu meluap. Amin Tuhan. Persekutuan dengan rohnya yang kudus. Yes, Jesus. Sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Kau yang diberkati, kau yang diurapi, katakan dengan suara yang paling keras. Amin.